Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga selamat sejahtera bagi kita semua. Welcome back to my channel. Oke, kembali lagi kita bertemu di channel Edukasi Belajar Biologi. Belajar biologi, kenali diri, raih prestasi, wujudkan budi pekerti. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar tentang enzim. Apa itu enzim? Ayo kita belajar bersama-sama. Enzim adalah biokatalisator yang mempercepat laju reaksi kimia di dalam tubuh dengan menurunkan energi aktivasi. Struktur dari enzim adalah protein tunggal atau gabungan dari protein dan senyawa non-protein yang hanya dapat dihasilkan makhluk hidup. Adapun struktur ini terdiri dari yang pertama apoenzim, yakni bagian enzim yang berupa senyawa protein yang mengandung binding site yang terdiri dari sisi aktif, yakni sisi yang berikatan dengan substrat. Substrat adalah zat yang akan dijadikan produk. Sisi aktif dapat diganggu oleh inhibitor kompetitif yang berstruktur sama dengan substrat. Inhibitor akan mencegah substrat untuk berikatan. Berikutnya, dari bagian apoenzim ini ada sisi allosterik, yaitu sisi yang berikatan dengan kofaktor atau aktivator enzim. Nah, sisi allosterik ini dapat juga diganggu oleh inhibitor non-kompetitif yang berstruktur sama dengan kofaktor. Inhibitor akan mencegah enzim untuk mengubah bentuk sisi aktif menjadi kaku. Berikutnya, struktur enzim itu kofaktor atau aktivator enzim adalah bagian enzim berupa senyawa non-protein. Nah, kofaktor dapat mengubah bentuk sisi aktif sehingga dapat ditempeli substrat tertentu. Seperti kita bisa melihat pada gambar pada slide ini. Jadi ada macam-macam juga kofaktor enzim ini. Ada koenzim, yaitu kofaktor berupa senyawa organik seperti vitamin yang berikatan secara non-kovalen dengan enzim. Contohnya koenzim NAD+. Berikutnya dari kofaktor ini ada gugus prostetik, yakni kofaktor berupa senyawa anorganik seperti mineral yang berikatan secara kovalen dengan enzim. Contohnya Cl- dan Ca2+. Pada enzim amilase, Fe pada hemoglobin atau senyawa besi pada hemoglobin dan Mg pada klorofil. Nah, enzim yang telah berikatan dengan kofaktor disebut holoenzim. Jadi kalau kita melihat pada gambar ini ada bagian daripada kofaktor ya. Kemudian ada inhibitor kompetitif dan non kompetitif. Kemudian ada sisi aktif, sisi allosteriknya ya. Jadi kalau dia berhasil untuk berikatan dengan sisi aktif ini akan menghasilkan sebuah produk ya. Nah, enzim ini memiliki sifat-sifat ya. Sebagai biokatalisator, enzim memiliki beberapa sifat. Ada yang pertama, enzim hanya mengubah kecepatan reaksi. Artinya enzim tidak mengubah produk akhir yang dibentuk atau mempengaruhi keseimbangan reaksi, hanya meningkatkan laju suatu reaksi. Berikutnya, enzim bekerja secara spesifik, artinya
enzim hanya mempengaruhi substrat tertentu saja. Kemudian yang ketiga ada enzim merupakan protein. Nah, sudah jelas karena enzim itu memiliki sifat seperti protein, antara lain bekerja pada suhu optimum, umumnya pada suhu kamar ya. Kemudian enzim akan kehilangan aktivitasnya karena pH yang terlalu asam atau basa yang kuat dan pelarut organik. Selain itu, panas yang terlalu tinggi akan membuat enzim terdenaturasi sehingga tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Kemudian sifat enzim berikutnya yaitu diperlukan dalam jumlah sedikit. Sesuai dengan fungsinya sebagai katalisator, enzim diperlukan dalam jumlah yang sedikit. Kemudian enzim itu sifatnya bekerja secara bolak-balik, artinya reaksi-reaksi yang dikendalikan oleh enzim dapat berbalik, artinya enzim tidak menentukan arah reaksi, tetapi hanya mempercepat laju reaksi sehingga tercapai keseimbangan. Nah, enzim dapat menguraikan suatu senyawa menjadi senyawa-senyawa lainnya. Berikutnya, sifatnya itu dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Jadi seperti suhu, pH, kemudian aktivator atau pengaktifnya tadi, dan inhibitor atau penghambatnya, serta konsentrasi substrat. Nah, berikutnya ada dua cara kerja enzim. Ya, yang pertama itu teori lock and key, menganalogikan mekanisme kerja enzim seperti kunci dengan anak kuncinya. Nah, jadi substrat masuk ke dalam sisi aktif enzim. Jadi sisi aktif enzim seolah-olah adalah sebuah kunci dan substrat adalah anak kuncinya. Kemudian teori yang kedua itu induced speed, yakni setiap molekul substrat itu memiliki permukaan yang hampir pas dengan permukaan sisi aktif enzim. Nah, jika substrat masuk ke dalam sisi aktif enzim, maka akan terbentuk kompleks enzim substrat yang pas. Jadi itu kecocokan induksi ya. Berikutnya kita akan lebih dalam pelajari tentang faktor yang mempengaruhi kerja enzim atau yang dapat mempercepat atau memperlambat kerja enzim, antara lain yang pertama itu suhu. Jadi enzim ya, karena tersusun dari protein kan tadi, maka sebab itu enzim sangat peka terhadap suhu. Suhu yang terlalu tinggi dapat menyebabkan denaturasi protein, dan suhu yang terlalu rendah dapat menghambat laju reaksi. Setiap enzim mempunyai suhu optimum yang spesifik. Jika enzim berada di bawah suhu optimum, maka kerja enzim akan terhambat. Yang kedua, pH. Setiap enzim mempunyai pH optimum yang spesifik juga. Nah, perubahan pH mengakibatkan sisi aktif enzim berubah sehingga dapat menghalangi terikatnya substrat. Pada sisi aktif enzim, perubahan pH juga mengakibatkan proses denaturasi pada enzim. Berikutnya, yang ketiga, konsentrasi enzim dan substrat. Agar reaksi berjalan optimum itu perbandingan jumlah antara enzim dan substrat itu harus sesuai. Jika enzim terlalu sedikit dan substrat terlalu banyak, itu mengakibatkan reaksi akan berjalan lambat. Dan bahkan ada substrat yang tidak terkatalisasi. Jadi semakin banyak enzim, maka reaksi akan berjalan semakin cepat. Yang keempat itu ada zat-zat pengikat aktivator, yaitu zat yang berfungsi memacu atau mempercepat reaksi enzim. Contohnya garam-garam dan logam alkali dalam kondisi encer, dan ion logam seperti Ca, Mg, Mn, Ni, dan Cl ya. Dan yang terakhir, yang kelima, zat-zat penghambat. Ada dua macam inhibitor enzim, yakni inhibitor kompetitif dan non-kompetitif. Jika itu inhibitor kompetitif,
maka adalah inhibitor yang berkaitan secara kuat pada sisi aktif enzim. Ya. Inhibitor kompetitif dapat dihilangkan dengan cara menambah konsentrasi substrat, sedangkan inhibitor non-kompetitif adalah inhibitor yang terikat pada sisi allosterik tadi, selain sisi aktif enzim ya. Jadi inhibitor ini dapat mengakibatkan sisi aktif enzim berubah sehingga substrat tidak dapat berkaitan dengan sisi aktif enzim. Oke, baik, cukup sekian pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk di-subscribe guys, like, comment, share, dan aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam biologi.